Oke guys, ketemu lagi dengan Masader. Gue udah lama banget ya nggak bikin konten ya. Mungkin kita hampir sebulanan ya. Gue lagi sibuk gue kerja. Jadi gue lagi bikin konten di kerjaan nih. Kerjaan gue di pinggir jalan. Oke, jadi gue nih bikin konten nyelesain kursus Python di Proget. Mungkin dalam sehari atau 2 hari gue lanjut lagi. Gue potong videonya mungkin. Nah jadi di sini gue bakal sekalian giveaway. Jadi giveaway-nya tuh gue bakal nyediain 2 slot buat pemenang undian acak. Jadi nanti kalian cara buat main giveaway-nya tinggal komen di YouTube di video ini, komen isi kontak kalian, email, nomor WA sama link profil Facebook kalian. Nanti gua undian secara acak. Nanti yang bakal menang 2 orang pemenang bakal gua jokiin terus Pythonnya di Proget. Tapi syaratnya video gua harus 1000 penonton sebelum tahun baru. Oke, sebelum tahun baru. Jadi kalian share dan like sebanyak-banyaknya. Like-nya 1000, penontonnya 1000. Oke, kalau udah terpenuhi sebelum tahun baru atau mungkin pas tahun baru, langsung gua untuk setelah tahun baru ya gue langsung undi pemenangnya. Oke, langsung kita mulai. Ini ada Python, kita lagi di pelajaran. Jadi kita vlog tentang Python, nyusun kursusnya. Oke, kita mulai. Kalau ribut sorry ya, soalnya gue di pinggir jalan, ke jalan raya. Jadi ini orang bawa motornya pada nyaring, ada truk lewat. Jadi ya mohon maaf. Nah, kita mulai ya. Kemarin gue sempat nyoba dulu bentar di project ini beberapa sampai di mana ya, sampai di if else tuh. Nah jadi gue lanjutin, jadi gue ulang aja ya. Jadi gue ulang buat biar kalian tahu. Dan dari pertama ngelik lagi, aduh browser sampai. Nah oke, dari awal ya. Oke, jadi Python ini sebuah bahasa pemrograman yang multifungsional. Bisa kalian gunakan buat game, machine learning, data science, web pun bisa pakai Python dengan menggunakan framework Django, Flash. Oke, jadi gue saranin banget buat kalian programmer pemula belajar Python. Oke. Nah, pertama ini pas kita mulai kursnya, oh ya, kalian kalau mau gue jokin harus punya kupon Proget, harus sudah login Proget Premium ya. Ini gue punya Proget Premium, cuman buat waktunya sampai tanggal 25 Desember. Kodenya itu cicil ngoding 175, kode kuponnya kayak gini, cicil ngoding 175. Tapi kalau kalian kalau kalian nggak punya kupon ya ya nggak bisa mau gue jokin gimana. Jadi kalian harus punya kupon dulu, terdaftar Proget Premium biar gue bisa jokin. Soalnya Python ini kalau belum premium hanya sampai di kelas kedua aja, nggak bisa sampai dapat sertifikat. Jadi gue ntar kalau kalian sudah terdaftar Proget Premium terus menang undian, gue bakal jokin kalian sampai dapat sertifikat bro. Oke, jadi ini ya kodenya yang cuma berlaku sampai tanggal 25. Soalnya gue bikin kemarin cuman laptop gue nggak bisa nerima inputan suara gitu. Jadi ini gue minjam headset punya teman kerja gue, jadi gue baru nyoba kok headset ini bisa, jadi gue sekarang bikinnya. Oke, langsung kita mulai. Jadi terus pertama langsung kita klik kirim ini. Nah sini ada konsol mau berapa apel, misalnya kita sembarang dulu. Oke, ini sudah ada congratulations. Klik berikutnya. Ini cuman buat gambaran nanti program yang bakal kita disuruh buat oleh Proget kayak gitu. Nanti kita harus bisa bikin yang gitu kan. Nah sekarang kita akan buat karakter. Ayo dalam program Python pertama kita, Anda dapat mengambil karakter dengan motif print. Jadi dalam Python ada fungsi namanya print. Jadi print ini berfungsi untuk menampilkan suatu data di dalam konsol. Jadi saat program kita dijalankan, data yang di dalam print ini bakal keluar. Misalnya print
Hello Python, jadi konsolnya bakal memberikan output Hello Python gitu. Oke, langsung kita sini. Jadi gini, ada beberapa tipe data di dalam Python. Di sini salah satunya tipe data string. Jadi tipe data string itu selalu diawali dengan tanda petik tunggal atau petik ganda. Kutip ini bisa, kalau diawali dengan petik ganda, diakhiri dengan petik ganda. Jangan awalnya petik ganda akhirnya petik tunggal, jangan. Kalau emang awalnya petik tunggal ya petik tunggal, kalau ganda ya ganda gitu ya. Oke, jadi gitu. Kalau kalian cuma isi kayak gini bakal error. Ini bakal Python ngebaca bahwa Hello Python ini adalah sebuah nama variabel. Jadi kalau kita memberikan suatu huruf tanpa tanda petik, Pythonnya bakal membaca variabel. Nanti gua bakal jelasin apa itu variabel. Jadi kalau kalian pengen memberikan output suatu kalimat, harus menggunakan data string. Oke, ini petik. Oke, kita lanjut. Nah, sini di dalam Python ada yang namanya komentar. Fungsi komentar ini apa sih? Jadi fungsi komentar itu buat menandakan bahwa misalnya kita bikin program nih, sintaksnya banyak banget sampai 500 baris atau 1000 baris. Kayak kemarin gua bikin program yang 1000 baris tuh, program tentang buat menemukan himpunan penyelesaian linear dua variabel. Gue bikin untuk program, cuman gue pengen upload di GitHub ya buat isi portfolio gue, cuman gue gak ngerti pakai GitHub, anjir, serius. Kalau gue udah lama main Python. Di sini ada namanya, kalau kita pengen menandakan suatu program harus pakai tag komentar, pakai kan tanda pagar gini. Jadi ini adalah komentar. Jadi misalnya kalian bikin sintaks banyak nih, terus kalian sebelum sintaks itu kalian tandain pagar, terus dibilang sintaks ini berguna untuk bla bla bla. Kan misalnya kalau kita bikin program pasti, misalnya kita bikin program terus programnya kita biarin, terus setahun atau sebulan atau setengah tahun kemudian kita lanjut ngedevelop program tersebut, pasti kita bakal mungkin kita bakal lupa sintaks ini fungsinya buat apa, ini blok program ini buat apa. Jadi kita gunakan komentar buat menandakan bahwa ini adalah keterangan dari sintaks ini tuh sintaks ini keterangannya ada di sini yang harus menggunakan pagar. Jadi kalau kita menulis sesuatu terus diawali dengan pagar, itu kalimat itu tidak bakal dieksekusi oleh Python, nggak bakal dieksekusi oleh Python. Ingat, nggak bakal dieksekusi, hanya untuk komentar doang, untuk memberi keterangan ini program buat apa. Oke, kita lanjut. Mari kita terapkan. Nah, di sini ada hashtag pagar cetak hello world. Berarti ini sebuah komentar membuat suatu keterangan bahwa sintaks ini untuk mencetak hello world. Jadi kita tadi sudah membaca bahwa ada tipe data string yang bisa digunakan di dalam fungsi print. Jadi kita bikin print. Oke, sorry, caps lock gue nyala. Print. Nah, dalam kurung. Nah, di dalam kurung ini kita isikan hello Python, hello world. Tapi harus pakai tanda petik. Kalau gini doang bakal error, karena dibaca variabel harus pakai tanda petik. Gue sih sukanya pakai petik tunggal. Bisa juga petik tanda gini terus paste gini bisa. Tapi gue sukanya petik tunggal gini ya, terus paste gini ya. Ini kita habis klik gini langsung copy terus paste di sini. Oke, kita klik kirim. Nah, ini outputnya hello world. Nah, ini outputnya congratulations. Berikutnya gue nggak hanya cuman ngevlog nyelesain kursus Python ini, tapi gue ngejelasin juga itu kelebihan dari channel gue. Jadi kalian belum subscribe ya, soalnya gue bakal nge-share bukan hanya program, bukan hanya soal konten program, semua konten IT gue share, yang gue tahu gue share biar kalian juga punya ilmu yang gue punya. Oke, sini ada dapat menggunakan integer bilangan bulat. Jadi ada lagi tipe data namanya tipe data integer. Buat kalian belum tahu tipe data integer, tipe data integer adalah tipe data bilangan bulat. Misalnya 3, 10, 4. Itu kan kalian pasti SD pasti pernah belajar tentang bilangan bulat atau bilangan caca ya. Nah, itu ya bilangan bulat itu yang nggak pakai koma, itu namanya bilangan bulat. Kayak gini. Dalam pemrograman tidak seperti string, integer tidak memerlukan tanda kutip. Jadi kalau kalian ingin membuat suatu tipe data integer, jangan pakai kutip, cukup angka harus angka ya. Kalau angka terus nggak pakai kutip, Python bakal membaca integer. Oke, kita lanjut. Oh iya, tipe data integer itu bisa kita operasikan kayak matematika ya. Jadi misalnya kalau kita print 3 ditambah 7, outputnya bakal 10, karena
integer 3 ditambah integer 7 adalah 10. 3 tambah 7 kan 10 kan, bener kan? Nah kalau 7 kurang 3 4 gitu. Kita lanjut. Nah di sini bisa kita lihat kalau kita menggunakan ketik dibaca string, jadi dia nggak bakal melakukan operasi, dia bakal memberikan output ini doang 3 tambah 5. Kalau kita print dalam tanda kutip 3 tambah 5, outputnya 3 tambah 5 nggak 8. Karena apa? Karena ini dibaca string. Tapi kalau print 3 tambah 5 nggak pakai kutip, dia bakal baca integer dan dilakukan operasi aritmatika sesuai dengan simbol ini tambah. Jadi kalau pakai ketik nggak bakal ya, bakal diberikan output ini juga 3 tambah 5 bukan 8. Oke, kita lanjut. Mungkin video ini bakal lama banget ya, ini gua sambil ngejelasin. Nah, ini cetak 7 sebagai integer ini kan sebuah komentar ya, buat memberikan suatu keterangan ini sintaksnya buat apa. Jadi sintaks itu buat kalian belum tahu sintaks, mungkin dari tadi kalian heran apa sih sintaks. Jadi sintaks itu adalah sebuah aturan dalam penulisan bahasa pemrograman. Jadi sintaks Python diaturin penulisan dalam bahasa Python begini. Nah ini kita disuruh mencetak, kita print 7 sebagai integer, 7 disuruh print sebagai integer ya, integer nggak pakai tanda petik, jadi print dalam kurung 7. Nah ini adalah cetak penjumlahan dari 9 tambah 3, jadi kita print dalam kurung 9 tambah 3 nggak pakai kutip karena cetak penjumlahan ini dia bakal operasi. Nah kecuali ini cetak 9 tambah 3 sebagai string, jadi kita gini pakai tanda kutip print. Kalau kalian belum ngerti bisa kalian chat gua di WA, nanti gua taruh nomor WA gua di deskripsi video. Facebook gua juga ada, Telegram gua juga ada. Nah oke, langsung kita lanjut. Ini ketik 9 spasi tambah 3, kirim. Oke, congratulations ya, berarti benar. Lanjut. Oke, di dalam Python Anda melakukan perhitungan. Di dalam Python Anda dapat melakukan perhitungan sama seperti perkalian. Kayak matematika bisa melakukan operasi perkalian, pembagian, penjumlahan. Ada juga yang namanya modulus. Nanti gue bakal jelasin apa itu modulus. Jadi gue tahu dulu ya. Di dalam Python kalau kalian ingin melakukan operasi perkalian dipakaikan tanda bintang ya, bukan tanda kali, pakai bintang. Jadi kalau 3 kali 7 21, jadi integer kali integer kan, integer 3 kali integer 7 dengan 21. Kalau ini integer 3 dibagi integer 2 ya 1,5. dan ini kenapa outputnya 1, jadi gue jelasin. Tanda persen ini namanya modulus dalam Python. Jadi modulus itu adalah sebuah operasi buat memberikan memberikan value, nilai. Value itu nilai ya, value itu artinya nilai. Jadi memberikan value, nilai hasil dari pembagian. Misalnya 7 dibagi 3. Nah kalau 7 bagi 3 nanti kan hasilnya bakal koma kan. Nah jadi gini, 3 dikali berapa mendekati 6, 3 kali berapa mendekati 7. Nah jawabannya 3 kali 2 kan, jadi 3 kali 2 6. Nah sisanya 1, jadi sisa 1 ini kalau jadi outputnya. Jadi sisa dari pembagian ini, misalnya kan anggaplah kita punya angka 7, kita kurang 3 hasilnya 4 kurang 3 hasilnya 1. Nah 1 nggak bisa dibagi 3 kan, jadi 1 adalah outputnya gitu. Oke, kita lanjut, kita terapkan ilmu kita. Ini cetak hasil dari 9 bagi 2. Ini integer ya, 9 per 2 garis miring. Kalau per bukan tanda begini, bukan. Langsung ini lagi, cetak hasil dari 7 kali 5, print 7 kali 5, cetak sisa dari 5 dibagi 2. Ini namanya sisa dari pembagian, yaitu modulus. Ini ya pakai persen, print 5 modulus 2. Ingat persen itu modulus gitu. Oke, kita lanjut. Mungkin gue nanti bakal bikin konten tentang PHP, soalnya gue sekarang mulai belajar PHP. Soalnya gue lihat di Indonesia nih banyak dibutuhkan programmer PHP, tapi gue pilih Python. Kenapa? Karena Python fleksibel. Gue seneng aja belajar Python, soalnya gue pengen bikin bot, dan cita-cita gue tuh ya jadi developer di Jepang, anjir. Ya mudah-mudahan kita sampean lah ya.
Oke, langsung selanjutnya kita akan belajar tentang variabel. Oke, yang ini tadi gue bilang variabel ya. Variabel itu dibuat seperti kotak yang memiliki nama di mana Anda dapat menyimpan nilai. Jadi ini kita punya variabel name. Kotak ini adalah sebuah variabel dan kotak itu memiliki nama. Namanya itu adalah name. Ini nama variabel, number juga nama variabel. Jadi di dalam variabel kita bisa menyimpan nilai. Datanya ini ada John, ada 24. Jadi John ini data string karena apa? Pakai kutip ini. Jadi variabel nama, variabel name punya data yang isinya string John. Kalau number, variabel number punya data yang berdata integer yaitu 24. Oke, kita lanjut. Ingat, kalau kalian nggak ngerti boleh chat gua kasih tahu sampai paham, pokoknya gratis. Tapi kalau kalian memang mau privat sama gua, privat itu sampai kan bisa juga privat ya, soal harga bisa dibincang-bincang kalau ada dalam chat. Oke, langsung. Untuk menyimpan suatu nilai dalam variabel Anda perlu mendefinisikan variabel. Nah, jadi kita bisa mendefinisikan. Jadi variabel ini, variabel name, definisinya adalah John. Variabel number, definisinya adalah ini 24. Lanjut. Anda dapat melakukan dengan format berikut. Variabel name sama dengan nilai, operator sama dengan dalam Python bukan berarti sama dengan. Operator tersebut digunakan untuk menetapkan nilai variabel. Jadi bukan misalnya ini apa ya, di dalam matematika kan misalnya 3 sama dengan 2 apakah benar, salah gitu. Jadi bukan gitu. Kalau kita sama dengan doang itu buat menetapkan nilai. Itu kalau sama dengan doang, ini digunakan untuk variabel ya. Jadi name, variabel name sama dengan berarti ini pembatasnya, misalnya ini nama variabel, ini nilainya dibatasi dengan sama dengan ini. Jadi variabel name nilainya John. Oke, kita lanjut. Di sini sekarang mari belajar cara mencetak nilai pada variabel name. Nah, jadi kita bisa mencetak mencetak value dari suatu variabel. Misalnya kita punya variabel name yang value-nya John. Nah, kita print name, outputnya John. Kalau kita print name tapi pakai kutip, kan gue tadi ada bilang kalau kalian print terus di dalam print itu suatu kalimat huruf nggak pakai petik, dibaca variabel dan variabelnya name, value-nya John, jadi outputnya bakal John. Tapi kalau kalian print dalam kutip name, munculnya name karena apa? Ini dibaca string, jadi langsung diutupkan, dia nggak ngebaca ini variabel. Jadi bedakan. Kalau kalian ingin ngeprint variabel jangan pakai petik. Kita lanjut. Kita mulai. Sini tetapkan Bob pada variabel name. Jadi kita bikin variabel name sama dengan Bob. Jadi variabel name punya value namanya Bob. Cetak variabel name. Jadi kita disuruh print variabel name. Ntar. Ini print name, jangan pakai petik supaya dibaca variabel. Jadi gue kan udah punya variabel name yang isinya Bob, jadi gue pengen ngeprint. Di ini perintahnya disuruh ngeprint variabel name, mencetak variabel name. Oke, bentar dulu nge-lag. Oke, ini variabel name ya, print name. Jadi tetapkan 7 ke variabel number. Oke, 7 ini integer, jadi number sama dengan 7. Kita suruh cetak ya, jadi print number, jangan pakai petik. Print number biar dibaca variabel, jangan pakai petik. Nah, print, kita kirim. Nah, ini langsung congratulation ya berikutnya. Anda dapat memilih nama atau apapun untuk variabel. Jadi kalian kalau bikin variabel nggak harus punya nama variabel name atau number, nggak harus, terserah kalian mau bikin apa. Cuman kalian disarankan jangan pakai bikin variabel jangan satu huruf doang ya. Terus nggak boleh dimulai dengan angka. Misalnya kalian bikin variabel 1 nama aku, jadi ini 1 name, nggak boleh. Jadi harus diawali dengan huruf. Intinya kalau kalian bisa tuh bikin variabel sepenuhnya huruf lah, terserah mau huruf besar mau huruf kecil, tapi gue saranin di awalnya huruf kecil ya supaya bagus. Soalnya di dalam Python ada yang namanya PEP8, sebuah aturan penulisan yang baik dan benar dalam Python. Walaupun kalian nggak menerapkan PEP8, kode kalian berjalan dengan baik. Cuman kita menerapkan PEP8 itu agar
kode kita bisa dibaca oleh orang lain. Kita kerjasama, punya tim, membangun sebuah machine learning atau sebuah program. Sangat disarankan menerapkan PEP8 ini supaya kode kalian nggak bikin orang pusing. Ntar kalian bikin variabel user U-nya besar, S-nya kecil, E-nya gede, apa acak-acakan kan susah, orangnya stres yang ntar. Jadi disaranin awal hurufnya pakai huruf kecil ya, terus selanjutnya terserah huruf besar gitu. Kayak gini yang bener ya, jangan satu huruf, jangan diawali dengan angka. Itu syarat-syarat bikin variabel. Kita lanjut. Nah, sejauh ini kita telah belajar bagaimana menggunakan dan memberi nama variabel. Namun, mengapa program melakukannya? Salah satu alasannya non-label data membantu kita memahami variabel dari nilai tersebut menjadikan kode mudah dibaca. Jadi, misalnya kita pengen bikin variabel jumlah apel, jadi kita kasih nama variabelnya ya pohon apel, atau kasih bikin variabel ya jumlah apel. Jadi misalnya kalian bikin variabel yang value-nya itu jumlah apel, terus namanya adalah variabel minuman, drink. Ya gila, ntar orang ini apa kok variabel drink tapi datanya data jumlah apel, kan ntar orang pusing. Jadi sesuai dengan isi dari variabel ya. Apple price adalah harga apel ya, harga apel 10. Jadi bikin dengan variabel apple price, disarankan gitu biar nggak pusing. Nah, ini print total price, lalu juga total price. Oh ya, kita juga bisa melakukan operasi perhitungan di dalam value-nya variabel. Jadi kita punya variabel total price. Jadi ini kita punya variabel total price yang value-nya apple count dikali apple price. Jadi apple count ini benar 3, apple price 10. Jadi apple count dikali apple price adalah 30 karena 3 kali 10 30. Oke, kita lanjut. Kegunaan lain dari variabel adalah sebagai berikut. Anda dapat menggunakan data yang sama berulang kali. Jika Anda ingin mengganti nilai variabel, Anda hanya perlu menggantinya sekali. Begini. Kita punya variabel length. Length artinya kan length kayak length itu panjang. Variabel length yang value-nya adalah 5, dan kita punya variabel area. Kita punya variabel area dan kita pengen variabel area ini adalah value-nya variabel area itu length kali length. Jadi saja length kali length gitu. Terus kalau kita misalnya print length bisa terus. Jadi yang di print ada 5 gitu. Jadi bisa digunakan berulang kali. Kita lanjut. Kita mulai. Oke, di sini sudah ada disiapkan ya dua variabel apple price dan apple count. Nanti ada disuruh keterangannya berikan hasil dari apple price dan apple count dalam variabel total price. Jadi kita disuruh bikin variabel total price, namanya copy nama variabel ini, yang klik langsung ke copy kan. Nah, kalian sini kalian paste sama dengan apple price. Mulai dari sini apple price kali apple count. Nah, variabel total price value-nya adalah apple price kali apple count. Jadi sini disuruh mencetak nilai dari variabel total price. Jadi print variabel total price. Oke, kita kirim. Oke, congratulations ya. Berikutnya lama loh di Python nih anjir, main banyak. Sebenarnya menurut gua memang bener sih, Python tuh salah satu bahasa yang sangat mudah dipahamin. Gua belajar PHP anjir pusing, pakai kurung perawa, terus ada switch ini wah gila, control flow-nya agak ya membingungin. Apalagi kalau looping for loop-nya, astaga, gak kayak Python. Ntar gue jelasin apa itu control flow, apa itu looping. Oke, di sini ada lagi memperbarui nilai variabel. Jadi kita misalnya punya variabel x nilainya 5. Saat kita print x, saat kita punya variabel x value 5, kita print x ya outputnya 5. Tapi kalau kita bikin lagi variabel baru, tapi dengan nama yang sama dengan variabel berikutnya 11, jadi variabel x yang tadinya 5 sekarang berubah jadi 11. Jadi saat kita print lagi x bernilai 11 gitu. Jadi kalau kita bikin variabel yang punya nama sama terus value-nya berbeda, jadi Python-nya bakal ngikutin yang variabel paling terakhir kalian buat, value-nya apa itu. Jadi kita lanjut. Jika Anda ingin menambah nilai sebuah variabel, Anda dapat menetapkan jumlah dari variabel tersebut dengan angka variabel itu sendiri
Ini tidak aneh, namun perlu ingat bahwa sama dengan berarti menetapkan, bukan sama dengan menetapkan. Ingat. Jadi sini misalnya kita punya variabel x nya 5, kita print x ya value-nya 5. Tapi kalau kita bikin lagi variabel x, itu sama aja kita memperbarui value dari variabel x. Jadi kita punya variabel x yang value-nya x ditambah 3, karena x awalnya value-nya 5, jadi sama aja x sama dengan 5 tambah 3. Setelah kita print jadi outputnya 8, karena x awalnya 5 ditambah 3 sama dengan 8. Oke, lanjut. Ini Anda dapat menggunakan operator yang dipersingkat seperti gambar bawah ini. Jadi kalau kalian pengen x tambah x sama dengan x sama 10, gampang aja, bikin aja x tambah sama dengan 10, itu sama aja kayak gini. Daripada kalian repot kan menulis panjang, ini kan lebih simple, nulisnya lebih pendek. Kalau misalnya ingin mengurangin, kita ingin membuat variabel yang value-nya itu variabel tersebut, variabel itu sendiri dikurangi oleh sebuah value-nya 10. Jadi x kurang sama dengan 10, atau kali, atau bagi, atau modulus, gitulah. Kalau kalian nggak ngerti ya chat, itu chat, jangan diem doang, malu bertanya selesai di jalan. Oke, kita mulai. Tambahkan 50 variabel money. Jadi kita disuruh menambahkan 50 variabel money. Jadi kita bikin variabel money, kita memperbarui variabel money, terus tambah sama dengan, biar simple ya, 50. Jadi sama aja kita bikin variabel money, uang, money, value-nya money ditambah 50. Tapi biar singkat, money tambah sebenarnya 50. Nah, terus kita suruh cetak, print money, kirim. Oke, congratulations. Berikutnya, perlu gue jelas apa enggak ya? Jelas nih, kayaknya jelas ya, jelas. Oke, ini ada penggabungan string. Jadi kita bisa menggabungkan string. Kita punya variabel John, variabel name yang value John. Terus kita print string nama saya, terus di akhir sudah ditutup ya, tutup kutip. Nah, dalam kutip kan nama saya, terus kita tambah name, outputnya adalah nama saya John. Tapi kalau kita print hello, kan hello ini string ya, pakai kutip, sudah habis nih kutipnya sampai sini. Terus kita tambah, terus kita kasih data string juga Python, jadi outputnya bakal hello Python karena digabungin gitu. Tapi ingat, kalau kalian hello Python tapi ini pakai kali, ini pakai bintang, bakal error karena string kali string ya nggak bisa lah. Ini bukan aljabar ya, a kali a sama dengan a pangkat 2, x kali x pangkat 2 gitu ya. Gue lupa. Oke, langsung aja kita mulai. Lanjut. Berikutnya, tentukan Bob variable my underscore name sama dengan Bob. Cetak nama saya Bob dengan menggunakan variable my name. Jadi kita print gini ya, cetak nama saya Bob, ini kita copy bentar, ini harus pasti. Nah, cetak nama saya Bob dengan variable my name. Oke, ini kasih tanda tambah, terus masukkan variable my name, kita kirim. Oke, jadi sini harus ya pasti gue lupa, kita pakai spasi. Jadi kalau gini doang nanti bakal nggak pakai spasi. Gue lupa, Bobnya dihapus. Astaga, ini kan disuruh mencetak nama Bob dengan menggunakan variable name dan sebuah string. Jadi kita mencetak nama saya spasi, diakhiri ditutup petiknya, terus ditambah variable my name, kita kirim. Nah, bener kan namanya saya Bob. Nah, berikutnya sini ada sejauh ini kita sudah mulai string dan integer. Ingat, string itu karakter, integer itu bilangan bulat ya. Bilangan bulat kalau masa nggak tahu sih, bilangan bulat ya bilangan yang 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, nggak pakai koma, bilangan caca gitu. SD lo udah pernah diajarin gitu bilangan bulat. Oke, kita lanjut. Perbedaan dalam tipe data. Tipe yang berbeda memiliki sifat yang berbeda. Contohnya print 5 tambah 7 menghitung penjumlahan, sedangkan print 5 ditambah 7 adalah menggabungkan string. Ini kan kita
string ditambah string itu sama dengan menggabungkan string, tapi kalau integer ditambah integer adalah melakukan penjumlahan gitu ya. Ini angka aslinya 57, kalinya string 12 karena 5 string 5 tambah string 7 57. Oke, lanjut konversi tipe string. Jadi kita bisa mengkonversi suatu tipe data ke dalam tipe data string. Misal kalau kalian gini punya variable price, isinya itu integer, kalian print harga apel ditambah langsung print harga apel tambah price tambah dolar, bakal error karena ini nggak sama value, nggak sama tipe datanya. Ini string ditambah integer ya bakal error. Jadi ini harus dikonversi dulu ke string. Caranya ya gitu, kayak gini harga apel ditambah string dalam kurung nama variabelnya price. Jadi price ini value nya 3 kan, 3 tanpa kutip kan, saat kita gunakan string ini bakal berubah. Jadi ketik misalnya gini, gua bukan notepad sublime text dulu, mana ya, sini aja lah, jangan ini aja. Oke, misalnya gini, kita punya name jangan astaga, keyboard gua isinya 3. Ini kan kan kalau kita print kita save, kita build. Benar, gua hapus dulu. Kita save jalannya. Nah ini volumenya 3, tapi kalau kita jadi ubah kayak gini, ubah str ini outputnya sama-sama 3 tapi beda tipe data. Oh iya, gue mau kasih tahu, jadi dalam Python ada sebuah fungsi buat kita tahu ini tipe data apa. Ini variabel anggaplah kita sudah berada di baris ke-500 dan variabel ini berada di baris 1. Kita malas nge-scroll ya, capek. Jadi gampang aja, kita gini aja caranya. Kita print type dalam kurung nama variabelnya. Kita mau tahu variabel itu value-nya apa, tipe data apa. Kita save, kita s, kita jalankan. Nah ini bakal ada tulisannya class integer. Jadi variabel ini tipe data integer. Tapi kalau kalian ubah gini, misalnya kita memperbarui variabel ya, sama dengan str kita jalankan ya, jadi string karena variabel sudah diperbarui. Jadi ini dikonversi variabel yang awalnya integer dijadikan string gitu. Jadi kalau kalian pengen begini kayak gini yang di string ini jumlahkan ini, kalau kalian masukin data ya harus string juga gitu. Konversi dulu. Cara mengonversi gini pakai string dalam kurung nama variabel. Lanjut, Anda juga dapat melakukan perhitungan dengan string dan integer. Anda tidak dapat melakukan perhitungan string dan integer. Anda harus mengonversi data string ke integer. Misalnya kita punya string punya variabel count yang isinya bukan integer ini ya, ini string 3 karena pakai kutip. Nah price, kalau kita gini, ini cara mengonversinya pakai int ya, disingkat. Ini integer yang disingkat jadi int dalam kurung count. Kalau kalian tulis gini, total price sama dengan price dikali count, error. Jadi harus dikonversi dulu variabel count kan. Ini variabel count ini angka, kita konversi angka tapi dalam bentuk string ya, kita konversi jadi integer angkanya. Jadi outputnya 300 karena 100 dikali 3 300. Oke, kita lanjut, kita mulai. Berapa menit deh? Buset, setengah jam. Nggak apa-apa, belajar. Cetak, saya berusaha 24 tahun menggunakan variabel x. Print dalam kurung, ini ada kopiannya nggak sih? Nggak ada. Jadi sini tinggal gini ya, gini
berusia kopi, kita paste di sini, spasi di sini, terus tambah ini karena egg, variable egg ini integer, kita konversi dulu ke string. Caranya ini str dalam kurung egg, terus kita tambah ketik tahun spasi tahun ya, kayak gini. Terus count, ubah variable count ke tipe data integer karena ini pakai petik jadi string ya, dan tambahkan 1 dan cetak hasilnya tambahkan 1. Oh berarti gini, count sama dengan integer count ditambah 1 print oh kita kirim. Oke, hasilnya kayak gini ya, ingat kayak gini. Kalau kalian bingung chat aja, gue udah berusaha ngejelasin sesimpel sesederhana mungkin supaya kalian paham. Oh nggak sederhana sih, ini sedetail mungkin, nggak pakai bahasa buku gue ya. Soalnya gue sendiri kalau belajar terus otodidak dan yang gue belajar pakai bahasa buku, gue ngerasa sulit banget gue pahamin. Jadi terus menggunakan bahasa yang mudah dipahami manusia gitu. Nah oke, di sini sudah masuk dalam control flow ya, yang gue bilang tadi. Kita akan belajar mengenai control flow. Sekarang dalam program kita seringkali ingin mengontrol jalannya kode berdasarkan kondisi yang dipenuhi. Misalnya kita punya variabel nilai yang value-nya 100. Kita pengen mengetahui apakah nilai ini bagus apa enggak, kita gunakan control flow. Jadi jika nilainya di atas 80 print bagus, kalau di bawah 80 print nilai Anda jelek. Oke, kita lanjut. Jadi kayak kontrol gitu, mengontrol, jadi kayak guna if statement if. Jadi misalnya gini. Nah, statement if ya. Dengan menggunakan statement if, Anda dapat menuliskan kode yang dapat dijalankan jika kondisi terpenuhi. Jadi di sini if adalah sebuah statement keyword keyword kayaknya. If score variable, score ini kan sebuah variable ya. Score sama dengan itu artinya sama dengan. Kalau sama dengan doang itu untuk menetapkan, tapi kalau sama dengan itu sebuah operator ya, operator perbandingan. Jika skor sama dengan 100.2 maka print bagus. Kalau skornya ini 90, yang ini nggak bakal di print ya. Walaupun ada kita tulisan print, nggak bakal di print. Karena apa? Karena statement if yang ini nggak terpenuhi. Kalau ini harus terpenuhi, jadi variable score harus bernilai 100 agar ini dieksekusi. Kita lanjutkan. Ini ada banyak operator yang untuk membuat conditional expression operator ya, banyak. Nanti gue jelasin satu, banyak. Ada kurang dari, ada dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan gitu. Oke, mari kita lihat operator perbandingan yang dapat digunakan untuk membandingkan kesetaraan kedua nilai. Kita dapat menggunakan sebenarnya untuk mengetahui jika kedua nilai sama. Ini perbandingan ya, sama dengan. Untuk adalah sebuah operator untuk membandingkan nilai, apakah nilai ini dan nilai ini sama atau enggak. Tapi kalau tanda seru sama dengan untuk mengetahui jika kedua nilai tidak sama. Jadi gini, if score sama dengan 100, jika variable score nilai 100 maka ini bakal dieksekusi. Oh ya, dalam statement if ini ada yang namanya identasi. Gue bakal jelasin nanti identasi. Yang penting kalau nggak pakai identasi error. Oke. Nah, sini ada identasi ya. Anda harus mengidentasi kode Anda jika mau menulis statement if. Kode yang diidentasi di bawah statement if hanya akan berjalan jika kondisi benar. Jadi ini kodenya harus pakai spasi. Gue saranin spasi 4 kali baru tulis kodenya. Jadi bagian yang tidak diidentasi akan berjalan, tidak peduli kondisi benar apa atau salah. Jadi kayak gini, skor 950, if skor 900, ini nggak bakal di print bagus. Karena apa? Karena variable skor nggak bernilai 100, jadi nggak di print. Tapi ini bakal di print karena
Karena apa? Karena ini tidak masuk ke dalam statement if, karena nggak pengen identitas. Tapi kalau ini kita pegang spasi 4 kali ke depan, ini bakal nggak dieksekusi juga, karena ini termasuk dalam statement if juga. Nanti gue kalau kasih contohnya biar kalian paham. Oke, kita mulai. Jika X sama dengan 70 dan maka cetak X adalah 70. Jadi kita bikin suatu statement if X sama dengan 70 itu 2, maka ini langsung otomatis dikasih spasi ya. Teks editornya bagusnya, kadang kalau pakai note biasa harus harus ngasih identitas manual. Jika X sama dengan 70 maka cetak X adalah 70. Kita print data sering ya, X adalah 70. Jika X adalah 70, karena kalau kita lihat ini variabel X, value nya nih 7 kali 10 70, berarti X ini berarti 70. Karena ini terpenuhi, maka ini bakal nanti dijalankan. Jadi nanti print X ada 70 bakal dieksekusi. Ini adalah ada lagi keterangan baru. Jika Y tidak sama dengan 40, cetak Y bukan 40. If Y tanda seru sama dengan 40. Kita print gini. Kalau kita lihat Y hasilnya itu 5 dikali 6 itu hasilnya 30. Jadi jika Y tidak sama dengan 40, karena Y ini bernilai 30, kan bener kan, 30 tidak sama dengan 40, berarti ini bakal dieksekusi juga. Dua print ini bakal dieksekusi. Kalau kita kirim ya bakal dieksekusi, itu kan gitu. Tapi kalau ini kita ubah value nya jadi 5 kali 4 5 kali 8 40, jadi ini nggak boleh eksekusi karena Y sama dengan 40. Y tidak sama dengan 40. Itu berikutnya. Ini oke, kita lanjut lagi. Jadi ada namanya tipe data boolean. Kita sudah tahu tipe data string, integer, dan ada lagi tipe data boolean. Jadi tipe data boolean itu ada 2, true, false. Jadi true adalah suatu keadaan di mana kondisi tersebut bernilai benar. Kalau false itu artinya kondisi tersebut bernilai salah. Jadi saat kita print skor sama dengan 100, outputnya true. Kenapa begitu? Karena variabel skor ini 100, kita print skor sama dengan 100, ya ini outputnya true. Jadi karena skor ini 100 apakah sama dengan 100, benar, jadi outputnya true. Jadi jika statement if ini true, ini bakal di print. Lanjut. True adalah tipe data boolean. Tipe data boolean hanya mempunyai 2 nilai, true dan false. True akan muncul jika kondisi dipenuhi, atau false jika tidak. Perlu diingat bahwa Anda menulis huruf pertama true dan false dalam huruf kapital. Jadi true false ini diawali dengan huruf kapital ya. Print 3 sama dengan 3, apakah 3 sama dengan 3? Benar, true. Tapi print 3 sama dengan 3 sama dengan 5, 3, coba kalian pikir, apakah 3 itu sama dengan 5? Enggak kan? Karena enggak, jadi outputnya false, salah. 3 sama 5 adalah salah. Kalau 3 sama 3 benar, true, false. Lanjut. Sini statement if dan nilai boolean. Mari kita mundur ke statement if untuk melihat interaksinya dengan nilai boolean. Query bahwa ini statement if dapat dijalankan apabila memenuhi kondisi true. Jadi statement if ini bakal dijalankan kalau kondisinya true. Tapi kalau false nggak dijalanin. Misalnya gini, if skor sama 100, skor nilai 100, jadi apakah 100 sama 100? True, jadi ini bakal di print bagus. Tapi kalau ini, apakah if skor sama dengan 100, karena skornya 50, angka 50 apakah sama dengan 100? Enggak kan, jadi false, ini nggak bakal di print karena kondisinya false. Kode di dalam if tidak dijalankan. Oke, lanjut.
Ada operator lain yang dapat digunakan untuk membandingkan nilai seperti dalam matematika. Anda dapat menggunakan kurang dari, lebih dari untuk membandingkan angka, atau dapat menggunakan lebih dari, sama dengan, dan kurang dari, sama dengan jika perbandingan inklusif. Nah gini, X kurang dari Y bakal true jika X lebih kecil daripada Y. Misalnya Y ini X bernilai 3 dan Y 5. Nah 5 lebih kecil daripada 3. Anggap ini X 3 Y 5. Apakah 3 lebih kecil daripada 5? True, benar. Nah, gini, kalau true jika X lebih kecil atau sama dengan Y. Jadi misalnya Y 5 X 5 Y 5 bakal true. Tapi kalau X nya 3 Y nya 5 true juga, karena ini sesuai misalnya jika X lebih kecil atau sama dengan Y, true gitu ya. Ini false, true, false gitu. Oke, kalau kalian nggak paham ya chat aja. Oke, cek gambar di bawah ini untuk meninjau kembali operator perbandingan yang sering digunakan ini. Harus ingat, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Ingat, sama dengan berada di akhir kayak gini, tanda seru baru sama dengan. Ini perbandingan kurang dari itu sama lebih dari baru sama dengan, ini sama dengannya di akhir. Kalau kalian sama dengan terus tanda lebih dari atau sama dengan baru tanda seru, bakal error. Jadi sama dengannya harus di akhir. Kita lanjut, kita mulai. Jika X lebih besar dari 30, oke, jadi kita bikin if X lebih besar daripada 30, print dalam kurung nih ciprat string, kita string ya. Nah oke, kita lanjut. Jika money sama dengan atau lebih besar dari apple price, jadi kita if ya, if money variabel money sama dengan atau lebih besar, jadi lebih besar dengan, ingat sama dengan di belakang money apple price. Print ini, jadi money ini isinya 5, apple price 2. Jika money sama dengan, jadi gini, ini apa ya, ini apa namanya, operator perbandingannya. Perbandingannya 5, apakah 5 itu lebih kecil daripada lebih besar daripada 2? Benar kan? Ini bakal dieksekusi. Dan ini bakal nggak dieksekusi karena X lebih kecil, bukan lebih besar. Kita lihat ya, dikirim. Nah yang dieksekusi cuman Anda dapat membeli apel karena ini nggak terpenuhi, kalau ini terpenuhi. Oke, kita lanjut. Mungkin gue bikin video sejam aja ya, sejam udah berapa menitnya, hampir sejam. Anjir, gue lanjutin besok, capek ngomong aja. Oke, apa yang terjadi jika kondisi salah? Dengan menggunakan statement if, Anda dapat menjalankan kode hanya jika kondisinya true. Selanjutnya, mari belajar cara membuat statement control flow. Dapat menjalankan kode saat kondisi false. Ini dengan menggunakan statement if, Anda dapat menjalankan kode hanya. Jadi kalau kita bikin statement if, kalau kondisinya true bakal dijalan, kalau false bakal nggak dijalanin. Oke. Oh ini kita diajarin cara bikin control flow if, statement if yang bakal dijalankan kalau kondisinya itu false. Lanjut. Ini. Jadi ini ada namanya else, bukan if ya, else. Else adalah suatu keadaan jika kondisi ini tidak terpenuhi atau kondisi ini salah. Ini bakal dieksekusi. Kalau ini true, ini nggak bakal dieksekusi. Gitu ya, belajar lebih baik. Kenapa ini kan belajar lebih baik ada di sini ya. Terus bagus ini sini. Karena kenapa yang dieksekusi? Karena ini skor isinya 50. Apakah skor sama dengan 100? False kan? Jadi ini nggak dieksekusi. Yang dieksekusi ada else. Tapi kalau ini true, ini doang yang dieksekusi, tapi else-nya enggak. Lanjut. Kita mulai latihan.
Oke. Aduh, capek gua. Ketika kondisi di atas adalah false, cetak uang ya jadi else. 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 Nggak pakai ini ya, langsung aja titik 2 langsung enter. Print. Jadi jika kondisi ini tidak terpenuhi atau salah, yang ini bakal dieksekusi. Print dalam kurung string uang Anda tidak mencukupi. Eksekusi, dan yang dieksekusi ini uang Anda tidak mencukupi karena variabel uang tidak lebih besar daripada purpose. Ini 2, money 2, purpose 4. Apakah money lebih besar daripada purpose? Salah. Jadi tidak dieksekusi, ini dong yang dieksekusi. Oke, berikutnya. Oke. Anda dapat menggunakan elif untuk menambah kondisi alternatif pada control flow. Cek elif di bawah ini. Jadi gini. Elif itu artinya tetapi jika, misalnya gini. If kan dalam bahasa Indonesia jika skor sama dengan 100, print bagus. Tetapi jika skor lebih besar atau sama dengan 60, print tidak buruk. Tapi kalau else ini bakal dieksekusi jika semua ini false. Ini bakal dieksekusi. Ini outputnya tidak buruk karena ini yang memenuhi skor lebih besar dari 60. Kan skor itu 70 ya, 70. Jadi tetapi jika 70 lebih besar atau sama 60, maka di print ini true karena 70 lebih besar dari 60. Tapi kalau ini skornya ini 100, maka ini yang dieksekusi. Ini enggak, ini doang gitu. Lanjut. Anda dapat menambah elif sebanyak yang Anda inginkan. Jadi elif itu tidak terbatas. Mau kalian bikin 1 juta kayak orang bikin segitu. Apa anjir? Sebanyak yang inginkan Anda akan, tapi hanya pada kode pertama. Jadi gini. Kalau ini udah dipenuhi, misalnya gini. Ini udah dipenuhi, tapi ini jadi dipenuhi, ini nggak bakal dijalanin karena karena yang paling atas, kalau yang paling atas yang if ini udah dipenuhi, walaupun elifnya true, ini nggak bakal dijalanin karena if yang ini udah terpenuhi, udah dijalanin gitu. Kita mulai. Ketika dua variabel memiliki nilai yang sama, cetak Anda dapat membeli begini. Kedua variabel if money memiliki nilai yang sama ya, sama dengan apple price. Oke, di sini print dalam kurung string, di copy yang gini doang ya. Ini elif. Jadi kalau ini udah true, ini sudah terpenuhi, ini nggak boleh eksekusi. Oke, kita kirim. Anda dapat membeli apel, tetapi dompet Anda jadi kosong. Oke, berikutnya. Oke, N menggabungkan kondisi. Kita akan belajar tentang ini. Mari kita belajar menggabungkan conditional expression. Anda dapat menggunakan operator N untuk menggabungkan kondisi. Sebagai contoh, kondisi N kondisi 2, kondisi 1 dan kondisi 2 akan menampilkan true jika kedua kondisi terpenuhi. Jadi gini, if horse lebih dari 6, kan horse 7, apakah 7 lebih dari 6? Benar. Dan horse kurang dari 8? Benar. Jadi ini harus sama-sama benar. Kalau salah satu false, ini nggak bakal dieksekusi ini kalau salah satu false. Jadi dua-duanya harus benar kalau pakai N. Nanti ada yang namanya OR. Jadi kalau OR salah satu doang yang harus true, nggak harus dua-duanya. Tapi kalau N harus dua-duanya true, baru dijalanin. Kita lanjut.
Ini Anda dapat menggunakan dengan OR pada cara yang sama, kondisi 1 OR kondisi 2 akan memang true jika salah satu kondisi benar. Jadi kalau ini misalnya gini, for apakah for 911 salah. Tapi kalau apakah for 912 true. Kan ini false tapi ini true. Ini pakai OR, jadi ini bakal dieksekusi karena salah satunya true. Lanjut. Dengan menggunakan not, Anda dapat menegaskan suatu kondisi. Ini artinya false akan muncul jika conditional expression benar dan true jika salah. Jadi gini, jika tidak, ini yang not kalau for tidak sama dengan 12 itu artinya true. Itu kayak membalik suatu keadaan. Jadi jika suatu kondisinya false bakal jadi true, tapi kalau kondisinya true bakal jadi false. Untuk membalik suatu keadaan, jadi kan for 9 12, apakah variabel for 9 12 for 9 kan salah karena ada not, kondisinya dibalik dari false jadi true. Tapi kalau ini kondisi ini benar, ada not, dari true diubah jadi false gitu. Jadi kalau ini kondisinya harus false baru dijalanin gitu ya, baru bisa dieksekusi ini. Kita lanjut. Oke, Anda dapat menulis ulang kondisi n dan menggunakan variabel yang sama. Dengan cara yang ditunjukkan gambar bawah ini, hal disebut merantai perbandingan operator. Gini, Anda dapat menulis kode ulang. Kode apa ya? Menggunakan variabel yang sama. Oh, jadi gini. Untuk menyingkat daripada kita pakai n kan, ini gini. True. Ini true. Jadi 6 lebih kecil daripada for kan 7 ya. Apakah 6 lebih kecil daripada 7? Benar. Apakah for lebih kecil daripada 8? Benar. Jadi dua-duanya true. Oke, kita lanjut. Kita mulai pelajarannya. Udah mulai rumit ya, udah mulai panas otak kalian ya. Masih mending mah gue kemarin belajar machine learning anjir. Tutornya bahasa Inggris, mana sampai bahasa buku. Gila, pusing gua sampai sekarang belum bisa bikin machine learning gua. Oke, jika x berkisar antara 30 dan 10 dan 30 ya, inklusif. If 10 lebih besar daripada x terus lebih kecil daripada 30. Jadi oke, kita tulis dulu print, bakal gua jelasin nanti. Gini, apakah 10 lebih besar daripada ini harusnya lebih kecil. Apakah 10 lebih kecil daripada x 20 ya. 10 lebih kecil daripada 20, benar. Terus ini x kan 20 lebih kecil daripada 30, benar juga. Jadi gini. Jadi ini bakal eksekusi karena benar. Jika x lebih kecil dari 10 atau lebih besar dari 30, cetak y. Kita bikin if juga ini if y lebih kecil daripada 10 lebih besar dari lebih kecil daripada y. Ini sama aja anjir. Tuh. Jika y lebih ya beda-beda karena ini y ini x ya. Oke, beda. Ini 20, ini 60. Rin. Kita lihat aja nanti kalau ada yang salah gue benerin. Ini otak mulai di main-mainin. Oke. Jika z tidak sama dengan 77, oke, kita print. Print if z tidak sama dengan 77, maka print pas kita kirim
Oke, salah. Kondisi untuk memeriksa jika variabel x berkisar harus ditentukan x berkisar, ini yang salah. Ini harusnya lebih besar. Bukan. Gimana ya? Ini sama dengan enggak sih, udah bener loh ini. Masa sih salah? Coba gue eksekusi di notepad, di Sublime save eksekusi. Nah bener loh, bener x berkisar atas bulan 30. Ini proget ini kampret. Dia harus sesuai dengan dia pengen kodenya harus kayak gini, yang gini. Gimana ya, ini pakai n kayaknya, pakai n ini. Kampret. Oke, kita lihat slide-nya aja. Gue pusing juga. Jamunya gimana sih? Gini. Lebih besar daripada 10 dan gini. Kita kirim benar. Bismillah. Salah. Salah. Ini pakai OR, Jancu gimana sih caranya nih? Kondisi bakal dijalani benar loh ya. Tapi ini kondisi untuk meriksa jika variabel x berkisar 10 ini gimana namanya? Pakai n. X harus lebih besar dari 10. Masih ya? Benar. X lebih kecil daripada 30. Benar loh. Ini x lebih besar daripada 10, benar. Dan x lebih kecil lagi, benar. Caranya gimana sampai? Ya Allah, Akbar, kampret. Ini gimana sih? Mana ya? Kondisi untuk memeriksa jika variabel x kondisi untuk memeriksa jika variabel x berkisar nanti aduh, ini yang salah di sini nih. 10 lebih besar kecil pada x, dan x itu lebih kecil daripada 30.
Ini kalau dieksekusi langsung gini, oh benar. Oke, langsung aja itulah jawabannya, pusing gua. Oke, jawabannya ini walah P sama dengan kampret. P sama dengan, ih kesel gua, cuman begini. Nah benar, nah ini juga salah. Oke, ini P sama dengan juga apa, gua lupa tadi, nggak gua perhatiin. Iya. Ini pakai or, nggak bisa sama dengan bener y or y nya di depan sama y nya di belakang. Ini nih ya, bismillah. Udahlah, kopi aja lah kampret. Ini bukan ya, sebenarnya kita udah paham, cuman apa namanya, itu harus sama persis gitu. Nah jawaban kita tuh harus sama persis sama di proget. Gak bisa kalau jawaban kita beda tapi resultnya sama, itu nggak boleh. Nah ini juga harus not. Oh berarti gini, sama dengan not ini ya. Nah benar nih. Oke benar. Berikutnya, oke, sisa baru latihan lagi, mungkin udah dulu juga ya, nanti gue lanjutin lagi. Astagfirullah, pusingnya. Menggabungkan apa yang kita pelajari dengan membuat program sederhana menguntungkan total belanja. Oke. Kita mulai. Berikan 2 variabel apple price. Apple price. Ributnya jalan. Sama dengan 2 integer. Apple price 5 variabel count. Count sama dengan 5. Berikan hasil dari apple price kali apple count variabel price. Total price. Ini kita copy, total price paste sama dengan apple price kali count paste dengan membuat menggunakan variabel dengan menggunakan variabel count cetak. Oh iya, print. Nah sini kita tambah ini ubah jadi string ya, karena count itu integer. Count integer kan, kita ubah jadi string di sini dengan menggunakan variabel price cetak harga print. Ini harganya, tambah string. Ini total price. Kirim. Oke, berikutnya 9. Waduh, sejam lebih dah nih. Iya, sejam 8 menit. Oke, di sini mengubah jumlah apel. Anda sudah di jumlah apel sudah ditentukan, mereka ubah sehingga apel dapat mengisi mari kita ubah sehingga Anda dapat mengisi jumlah apel. Jadi dalam itu kita bisa menginputkan satu data ya. Jadi pakai input count sama dengan input mau berapa apel gitu ya. Lanjut aja, nanti gue jelasin. Nilai anda
nilai yang Anda dapatkan dari input adalah string. Jadi kalau kita bikin kayak ini, kita bikin variable upon input count terus sama dengan input mau berapa apel, nanti ini yang mau berapa apel ini bakal di print, terus ini kosong, terus kita harus menginputkan nilai. Jadi kita inputkan angka atau karakter huruf, itu bakal jadi string, bakal disimpan dalam input count. Jadi input count isinya adalah value input count adalah 3, tergantung. Kalau misalnya 6 jadi value nya adalah 6, kalau misalnya 7 value nya 7 gitu, kayak gini. Jadi kita bikin memperbarui variable, kita bikin variable count yang value nya adalah integer input count. Oke, kita mulai. Terima jumlah apel, ya mau berapa apel. Nah, kita bikin variable input count sama dengan input dalam kurung kasih string, ini harus string ya, ntar string paste mau berapa apel, ya. Terus di sini ini count, gua variable input count kayak integer, jadi in dalam kurung input count. Jadi count ini bakal punya value integer yang nilainya dapat dari input count ini. Nah, coba kita jalankan. Oke, berapa apel? 3. Anda beli 3 apel, harga total $6. Oke, lanjut. Udah zuhur lagi. Akhirnya kita mau menggunakan control flow untuk mengetahui apakah Anda punya cukup uang untuk membeli apel. Oke. Ngelag lagi. Oke, langsung kita mulai. Oke, berikan 10 ke variable money. Kita punya variable money yang isinya 10 integer ya. Nah, sini tambahkan control flow berdasarkan perbandingan antara money dan total price. Sini mari kita menggunakan statement untuk mencetak hasil berbeda berdasarkan perbandingan. Gimana ya? Anda telah membeli bentar baca dulu. Mari menggunakan statement if elif untuk mencetak hasil berbeda berdasarkan perbandingan money dan total price. Uang yang Anda inginkan cetak. Bentar, sabar. Nah, saat money sebelum total price jadi gini. Oke, kita ikuti. Saat money lebih besar dari total price, jadi kita bikin if money lebih besar dari total price, maka print Anda telah membeli ini Anda telah membeli apel tambah ini kita input count total price berapa, jadi kita isi variable count ini ya. Anda telah membeli, ini countnya kan udah jadi integer, kita di sini ubah string lagi ya. Ini count jadi integer karena ini countnya jadi ini kan countnya integer, jadi sini kita ubah string. Oke, nah terus di sini dan uang Anda sisa aduh. Total price dari money, jadi ini gini, str dalam kurung total money dikurang count total price ya. Oh iya,
total price. Ini ya, ini ada variabel total price yang value nya apel price kali count. Jadi count ini adalah jumlah apel yang kita beli, dan apel price harga apelnya 2. Ini kita beli apel 2, jadi 2 kali 2 4, jadi harganya 4 dolar. 4 dolar. Monenya kita harga apelnya ya, total price nya, total harganya 4 dolar. Kita memang 10, jadi 10 kurang 4 6, jadi ini bakal lebihnya jadi 6 ya, 6 dolar. Oke, kita lagi elip money sama dengan money sama dengan total. Yang gua nggak yakin langsung benar. Jadi gini ya, orang tuh kalau ngoding tuh nggak selamanya sekali nulis ngoding langsung benar, pasti bakal error. Jadi wajar lah kalau gua yang kayak gini ya masih error ya. Jadi yang ketawain kampret orang yang udah pro, udah jago ngoding, nggak mungkin dari awal ngoding sampai selesai ngoding langsung benar semua, nggak ada yang error, pasti error. Anda telah membeli ini string count ini tanda kosong. Ini aja, ini blok programnya dari sini. Jadi ini kan elif ini di luar identitas ya, identitasnya ini print. Jadi yang semua sintaks yang berada di dalam identitas statement if bakal eksekusi jika ini benar. Kalau di luar if ya bodo amat, mau ini nggak terpenuhi atau terpenuhi, ini bakal tetap dieksekusi karena di luar statement if di atas itu. Oke, cetak ini salah satu kondisi di atas false, jadi ini else print and print. Nah, saya kirim bismillah. Bener berapa apel? 4. Nah, langsung bener, gila. Oke, membeli 4. Anda akan membeli 4 apel. Harga total apel 8 dolar. Anda akan membeli 4 apel. Uang Anda sisa 2 dolar karena 10 kurang 8 2. Kan mau kita ada 10. Harga total apelnya 8. Berikutnya, oke, sudah berhasil di kelas ini. Selamat, Anda telah menyelesaikan Python studi 1. Ini baru studi 1 ya, masih banyak studi yang lain. Oke, ke daftar pelajaran. Jadi ini udah sejam ya, udah 1 studi 1 jam. Ada berapa studi ya? Ada 5 studi, berarti 5 jam total. Gila, ini udah kelar. Nanti Python kelas 2 3 4 dan 5 nanti bakal gue lanjutin. Oke, bakal gue lanjutin nanti. Jadi aja gini, gua mungkin jadi videonya bakal terpisah, mungkin ada sampai 5 part. Jadi part 1 dan part 2 harus 1000 subscribe, 1000 like minimal, baru giveaway-nya gua undi secara acak. Harus 2 nya. Nanti gua upload juga, mungkin nanti sore gua bikin kontennya. Dan ini habis gua bikin konten langsung gua upload di YouTube kok. Oke. Cukup itu saja ya konten dari gua. Ingat share biar view-nya banyak, biar kalian punya kesempatan untuk menang giveaway ya. Dan gue juga minta maaf kalau gue ada salah-salah kata ya, mungkin gue ada kasar ngomong atau salah omongan, mohon maaf banget, mohon maaf ya. Oke, itu saja konten dari gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue Nuksar dari channel Tehek. Salam. Buset, nggak bisa diklik. Nah, gimana aja?
Ya Allah, gini amat udah bikin video nggak bisa klik, semoga bisa klik. Mampus, ngapain?